mengadakan makan malam bersama. Kemudian setelah rekan-rekan Shinhari berpamitan pergi, Shinhari pun juga ikut berpamitan kepada Kang Taimo dan juga sang kakek, agar sang kakek tidak kembali mencurigainya. Sesampainya di rumah, sang kakek bertanya kepada Kang Taimo tentang siapa wanita yang sebenarnya dikencaninya, karena saat itu ternyata sang kakek juga tahu jika Kang Taimo rela membelanjakan sepasang sepatu wanita yang sedang dikencaninya. Kang Taimo pun hanya meminta kepada sang kakek untuk menunggu, dan ia juga berjanji akan segera memperkenalkan wanitanya itu. Keesokan harinya, terlihat Shinhari datang ke apartemen Jin Yongso. Saat itu, Jin Yongso bercerita kepada Shinhari jika saat ini ia tidak lagi berpacaran dengan Sung Hoon. Jin Yongso merasa sangat kecewa karena Sung Hoon berkencan buta dengan sepupunya. Ditambah lagi, ia juga mulai kesal kepada Kang Taimo karena Kang Taimo lah yang menyuruh Sung Hoon menggantikan kencan butanya itu. Setelah itu, Shinhari dan Jin Yongso mulai keluar dari apartemennya untuk jalan-jalan. Namun mereka malah melihat Sung Hoon yang sedang bersama Kang Taimo dalam keadaan sangat bahagia. Saat itu, mereka berdua mulai masuk ke dalam mobil untuk pergi bersama. Mengetahui hal tersebut, seketika Jin Yongso pun kembali menjadi kesal karena Sung Hoon tidak terlihat sedih saat hubungan mereka terancam akan bubar. Dan di saat itulah, Jin Yongso langsung mengajak Shinhari untuk mengikuti mereka berdua dengan menggunakan taksi. Ternyata, Sung Hoon dan Kang Taimo pergi ke panti asuhan untuk mengunjungi ibu Sung Hoon. Di saat itulah, Jin Yongso dan Shinhari akhirnya datang menghampiri mereka yang seketika membuat Sung Hoon terkejut. Dan karena Jin Yongso berada di sana, Sung Hoon pun langsung memperkenalkannya kepada sang ibu. Sung Hoon sudah menganggap ibu panti asuhan itu seperti ibu kandungnya sendiri, karena sejak kecil ia tidak memiliki orang tua sama sekali. Lalu setelah itu, sang ibu pun mulai mengajak Jin Yongso untuk mengobrol sambil minum teh bersama. Sang ibu juga bercerita jika sebenarnya Sung Hoon memang berencana akan memperkenalkan pacarnya saat pertemuan makan malam kemarin. Namun rencana itu justru malah gagal. Mendengar hal tersebut, Jin Yongso menjadi sedikit terkejut dan dia juga merasa bersalah karena saat itu ia justru malah pergi meninggalkan Sung Hoon. Lalu Jin Yongso melihat foto semasa kecil Sung Hoon yang seketika membuatnya bertanya tentang masa kecil Sung Hoon kepada sang ibu. Sang ibu pun menjelaskan jika sejak kecil keluarga Kang Taimo selalu membantu Sung Hoon dan juga menjadi donatur tetap untuk panti asuhan itu. Hingga pada akhirnya Sung Hoon menjadi berteman akrab dengan Kang Taimo. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Jin Yongso mulai melihat Sung Hoon yang berada di luar melalui jendela. Akhirnya mereka berdua mulai berbicara empat mata di taman, dan saat itu Sung Hoon langsung meminta maaf kepada Jin Yongso karena ia tidak menceritakan soal kencan buta itu. Mendengar hal itu, Jin Yongso pun mulai memaafkannya dan tiba-tiba saja Jin Yongso memberitahukan semua tentang dirinya kepada Sung Hoon. Jika saat ini ia mempunyai hutang dari kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan saat itu ia juga bercerita bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Tujuannya mengatakan semua itu hanyalah untuk bisa lebih dekat mengenal asal-usul mereka masing-masing dengan harapan agar mereka berdua tidak lagi mempunyai sesuatu yang harus ditutup-tutupi. 이런 차림으로 어머님 그런 손잡는 거 말고 뭐. Di sisi lain, terlihat Kang Taimo juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya bersama dengan Sung Hoon kepada Shinhari. Sejak di bangku SMP, Sung Hoon sudah diajak tinggal bersama di rumah Kang Taimo. Shinhari pun mulai menjadi mengerti tentang kedekatan mereka. Lalu setelah itu, Kang Taimo kembali membicarakan Jin Yongso karena dia tahu jika Jin Yongso pasti sedang marah dengan Sung Hoon. Seketika, Shinhari justru malah menyalahkan Kang Taimo karena Kang Taimo selalu menyuruh Sung Hoon untuk pergi ke Jan Buta dengan wanita lain. Namun semua itu Kang Taimo lakukan demi untuk bertemu dengan Shinhari karena Kang Taimo hanya mencintai dirinya. Singkatnya, setelah bermain-main dengan anak panti, Shinhari mendapatkan telepon yang memberitahukan jika adiknya Shin Hamin mengambil uang di laci kasir dan kabur begitu saja. Seketika, mereka pun langsung mengantar Shinhari pulang ke rumahnya. Dan benar saja, saat itu Shinhari langsung memeriksa video CCTV di restoran dan mengetahui kelakuan dari Shin Hamin. Lalu tiba-tiba saja terlihat seorang pelanggan datang untuk memesan ayam goreng karena semua restoran yang berada di sekitar tempat itu sedang tutup.
Awalnya Shin Hari sangat ragu untuk melayani pembeli itu karena sebenarnya restoran miliknya juga sedang libur. Namun pelanggan tersebut malah mulai memohon kepada Shin Hari hingga akhirnya Shin Hari yang merasa tidak tega itu pun langsung menerimanya. Ternyata pelanggan tersebut tidak datang seorang diri, melainkan ia membawa banyak sekali teman-temannya. Dan mengetahui hal itu, mau tidak mau Kang Taimo bersama yang lain pun ikut membantu Shin Hari. 아니 서빙 알바를 해본 거예요? Setelah semua pelanggan tersebut pergi meninggalkan restoran, tiba-tiba saja Kang Taimo mulai menghampiri Jin Yong-so yang saat itu sedang membuang sampah dengan maksud untuk meminta maaf karena menyuruh Sung Hun pergi ke Kencan Buta menggantikannya. Namun ternyata permintaan maaf Kang Taimo tidak diterima oleh Jin Yong-so begitu saja. Di saat itu, Jin Yong-so meminta sogokan kepada Kang Taimo untuk bisa mendapatkan maafnya. Seketika, Kang Taimo pun menjadi mengerti dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengirimkan sebuah video Sung Hun kepada Jin Yong-so. Kemudian mereka semua pun mulai makan bersama di restoran Shin Hari. Namun karena kecerobohan Shin Hari, tanpa sadar dirinya malah membuat baju Kang Taimo menjadi basah. Di saat itulah, Shin Hari mengajak Kang Taimo untuk naik ke atas rumahnya dan memberikan baju ganti milik Shin Hamin. Namun tak disangka, tiba-tiba saja sang ayah mulai masuk ke dalam restoran yang membuat Jin Yong-so yang sedang berada di sana menjadi terkejut. Di saat itulah, Jin Yong-so langsung memperkenalkan Sung Hun kepada ayah Shin Hari agar dirinya bisa diam-diam pergi ke lantai 2 untuk memberitahukan Shin Hari jika kedua orang tuanya telah kembali pulang. Ternyata saat itu, sang ibu juga berniat akan masuk ke dalam rumah. Namun untungnya, Jin Yong-so dengan sigap langsung berteriak jika ibu Shin Hari telah datang. Dan saat itu, Jin Yong-so juga berusaha untuk mencegah sang ibu agar tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Shin Hari yang mengetahui kedua orang tuanya datang langsung menyuruh Kang Taimo untuk bersembunyi ke dalam kamarnya. Ternyata, kedua orang tua Shin Hari justru malah mengajak ngobrol Jin Yong-so dan juga Sung Hun di ruang tamu hingga membuat mereka terjebak di dalam obrolan yang sangat lama. Akhirnya dengan beberapa drama yang dilalui, Kang Taimo pun bisa keluar dari rumah Shin Hari tanpa ketahuan. 잘생겼다 영서야. 그쵸? 자수마 이거 좀 꺼내주라. 받으시죠. Namun saat mereka berhasil keluar, Shin Hari kembali mempunyai masalah lain di mana saat itu ia melihat adiknya yang sedang asyik menelepon di jalan. Seketika, Shin Hari langsung meminta Kang Taimo untuk bersembunyi agar adiknya tidak mengetahuinya. Tetapi pada akhirnya, sang adik tetap memergoki mereka berdua. Saat itu, Shin Hamin mulai bertanya kepada Shin Hari tentang pria yang sedang bersamanya itu. Dan karena Kang Taimo tak ingin membohonginya, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Shin Hamin dan juga menjelaskan jika dia adalah CEO dari perusahaan Shin Hari. Seketika, Shin Hamin yang mengetahui jika pasar Shin Hari adalah orang yang sangat kaya raya langsung bersikap baik kepada Kang Taimo. Bahkan Shin Hamin langsung memanggil Kang Taimo dengan sebutan kakak ipar. Mendengar hal itu, Kang Taimo pun menjadi merasa senang karena adik Shin Hari mau menerimanya. Sampai-sampai ia akan memberikan kartu kreditnya untuk Shin Hamin. Namun Shin Hari malah langsung mencegahnya karena hal itu akan membuat Shin Hamin menjadi malas-malasan. Dan karena hari sudah larut, Shin Hari pun kembali meminta Kang Taimo untuk segera pulang. Setelah itu, Shin Hari langsung mengajak Shin Hamin untuk berbicara empat mata. Ia juga meminta kepada Shin Hamin untuk merahasiakan Kang Taimo dari orang tuanya. Namun Shin Hamin justru malah membuat kesepakatan untuk saling bekerja sama merahasiakan perbuatan mereka masing-masing. Di mana Shin Hamin juga meminta kepada Shin Hari untuk tidak melaporkan kepada ibunya tentang kasus pencurian uang di restorannya tadi siang. Keesokan harinya, saat berada di tempat fitness terlihat Sung Hun yang sedang berolahraga malah melihat Jin Yong-so yang sedang tertawa sendiri melihat ponselnya. Sung Hun yang penasaran pun langsung menghampiri Jin Yong-so untuk melihat ponselnya itu. Ternyata saat itu Sung Hun melihat videonya sendiri yang dulu pernah direkam oleh Kang Taimo saat ia sedang mabuk karena hubungannya dengan Jin Yong-so terancam bubar. Seketika, Sung Hun yang merasa malu itu pun langsung berusaha untuk mengambil ponsel milik Jin Yong-so. Namun dengan sigap, Jin Yong-so langsung menghalanginya.
Nah, tanpa mereka sadari, ternyata hubungan mereka selalu dimata-matai oleh seseorang yang dibayar oleh ayah Jin Yong-so. Dan seorang mata-mata itu juga langsung melaporkannya kepada ayah Jin Yong-so jika anaknya sedang berkencan dengan sekretaris Kang Tae-mo. Malam harinya, tiba-tiba saja Min-woo datang ke rumah Shin Hari untuk menemuinya. Namun ternyata Shin Hari tidak sedang berada di rumah. Shin Ha-min yang mendengar Min-woo mencari kakaknya pun mulai memberitahu jika Shin Hari sedang pergi bertemu dengan Yura di sebuah kafe. Ternyata tujuan Yura mengajak bertemu saat itu hanyalah untuk meminta kepada Shin Hari untuk menjauhi Min-woo karena Yura tidak ingin kehilangan Min-woo. Ditambah lagi selama ini Yura juga tidak rela jika Min-woo jatuh ke pelukan Shin Hari. Mendengar hal itu, Shin Hari pun menjadi kesal dan ia juga berniat akan pergi meninggalkannya. Saat itu, tiba-tiba saja Yura mulai membongkar perselingkuhannya yang dulu pernah ia lakukan. Dan dia juga malah menyalahkan Shin Hari karena menutupi perbuatannya tersebut dari Min-woo. Tak disangka, ternyata Min-woo yang sudah sampai di kafe itu mendengar percakapan Yura dan Shin Hari. Seketika, Min-woo pun langsung terdiam ketika mengetahui jika Yura telah berselingkuh. Saat itu, Yura juga menjadi sangat terkejut mengetahui Min-woo yang tiba-tiba berada di sana dan tanpa berkata-kata, Min-woo pun langsung pergi meninggalkan Yura dan menyusul Shin Hari untuk meminta penjelasan. Namun Shin Hari tidak ingin mengatakan hal apapun tentang masa lalunya dan ia juga malah menasihati Min-woo agar tidak kembali mendekatinya karena Min-woo telah memiliki Yura. Setelah itu, Shin Hari pun mulai menjadi sedih karena selama ini Yura yang telah ia anggap sebagai seorang teman ternyata malah membencinya. Lalu, ia menelepon Kang Tae-mo untuk mengajaknya berkencan besok. Singkat cerita, kini Shin Hari dan Kang Tae-mo mulai bertemu di sebuah tempat yang mereka janjikan. Namun tiba-tiba, hujan mulai turun yang membuat Kang Tae-mo menjadi panik. Ternyata saat itu, Shin Hari langsung membuka payungnya yang telah ia persiapkan. Kemudian, Shin Hari mengajak Kang Tae-mo untuk pergi menggunakan sebuah kereta. Lalu, ia juga mengajak Kang Tae-mo untuk makan malam di sebuah restoran Korea karena Shin Hari sangat ingin memakan makanan tersebut. Di sela-sela kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja Kang Tae-mo mendapatkan telepon tentang pekerjaannya. Dan karena hal itu, Kang Tae-mo pun langsung meminta izin kepada Shin Hari untuk keluar mengangkatnya. Di saat itulah, tiba-tiba saja Shin Hari teringat dengan percakapan dua orang karyawan di perusahaan yang membicarakan tentang trauma yang diterita oleh Kang Tae-mo, di mana Kang Tae-mo selalu teringat dengan kematian orang tuanya di saat hujan turun. Mengingat hal itu, seketika Shin Hari langsung duduk di samping Kang Tae-mo dan dia juga mengajak Kang Tae-mo untuk mengobrol agar bisa melupakan trauma itu. Akhirnya, Kang Tae-mo pun mengetahui semua usaha yang Shin Hari lakukan untuk melupakan traumanya. Dan tiba-tiba saja Kang Tae-mo juga langsung mencium Shin Hari sebagai ucapan terima kasihnya. Setelah hujan reda, Kang Tae-mo dan Shin Hari langsung berniat untuk kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, Kang Tae-mo malah berniat menceritakan semua tentang masa lalunya yang sangat kelam kepada Shin Hari. Walaupun sebenarnya ia tidak mampu untuk menceritakannya. Shin Hari pun mengerti tentang perasaan Kang Tae-mo. Dan ia juga langsung memeluk Kang Tae-mo agar bisa tetap tegar melawan semua trauma di masa lalunya. Kemudian, ia juga berpamitan dengan Kang Tae-mo untuk pulang sendiri dan beralasan akan menemui Jin Yong-so di sekitar tempat itu. Ternyata saat itu, Shin Hari justru malah bertemu menemui sang kakek yang sebelumnya telah memintanya untuk bertemu, dengan tujuan untuk mempertanyakan maksud Shin Hari mendekati Kang Tae-mo. Saat itu, ternyata sang kakek juga mulai mengawasi gerak-gerik mereka berdua, bahkan ia juga menyewa jasa mata-mata untuk menyelidiki hubungan mereka berdua. Di sisi lain, terlihat Kang Tae-mo mendapat telepon dari Sung Hoon yang memberitahukan jika sang kakek sedang bertemu secara diam-diam dengan Shin Hari. Mendengar hal itu, seketika Kang Tae-mo pun langsung memutar balik mobilnya dan bergegas untuk pergi menemui mereka. Namun sayangnya, Kang Tae-mo malah mengalami kecelakaan. Di sisi lain, sang kakek juga langsung mendapatkan kabar tentang Kang Tae-mo yang mengalami kecelakaan itu. 안녕하세요, 회장님. 대체 그쪽은 어딘데? 줄 테니까. 대무가